Selamat pagi, siang, dan malam pada Pak Dimas. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penelitian kami. Langsung saja. Pertama adalah tujuannya. Tujuannya dibagi tiga, yaitu hear, hold, dan heal. Di mana hear akan mengidentifikasi suara, hold akan memproses suara, dan heal akan memberikan solusi berupa chatbot dan panggilan montir. Lanjut, untuk teknologi yang digunakan pada fitur hear adalah NLP dan speech recognition. Pada fitur hold yang akan digunakan adalah NLP, machine learning, dan expert system, dan juga heal akan menggunakan NLP serta panggilan montir. Selanjutnya, pada use case akan dibagi menjadi dua tampilan, di mana tampilan pertama adalah tampilan customer, di mana skenario-nya di mana pengguna akan membutuhkan jika saat bepergian jauh dan jauh dari bengkel, bisa menggunakan website ini. Dan untuk montir bisa membuka lapangan pekerjaan bagi montir-montir yang Lanjut ke membutuhkan. initial design. Selanjutnya, Initial design di sini merupakan langkah kerja dari website yang diinovasikan. Dan berikut adalah flowchart dari website yang dibuat. selanjutnya, selanjutnya, Berikut tampilan dari website customer yang terdiri dari login page, here, analyzing, dan results. Nah, selanjutnya ada tampilan dari website montir, yaitu ada diagnosanya, pergi ke lokasinya, lalu diperbaiki hingga selesai. Penjelasan teknis berikut adalah penjelasan teknis proses sistem yang dimulai dari login, pemilihan kendaraan dan diagnosa, dan yang terakhir adalah hasil dari pemesanan montir. Pendekatan pemecahan masalah dengan AI. Di sini ada dua, dari sudut pandang customer, mendapatkan diagnosa melalui rekaman mesin fitur, heal, lalu hold, dan sampai heal untuk memanggil montir. Dari sudut pandang montir, terdapat fitur hold menyediakan hasil diagnosis agar mempermudah montir, mempersiapkan peralatan sebelum berangkat, dan fitur heal memberikan informasi pelanggan. Di sini, F1 score dari segi customer berfokus pada hasil deteksi dan diagnosis. Pengguna mendapatkan hasil berupa narasi. Dari sudut pandang montir, menjadi pihak kedua fokusnya adalah pada hasil hold dan berikan AI. Hasil evaluasi website dengan F1 score dari customer didapatkan 0,85 untuk deteksi suara, 0,80 klarifikasi kerusakan, dan 0,90 sistem pakai. Yang berarti pengguna bisa mendapatkan hasil diagnosis yang cukup akurat. Dari segi montir, mendapatkan 0,855 secara keseluruhan. Montir dapat menggunakan hasil dari sistem untuk menyediakan peralatan dan mempercepat proses kerja lapangan. Di sini ada 6 keterbatasan dan tantangan pengembangan. Yang pertama, keterbatasan dataset. Data suara masih kurang beragam sehingga akurasi model menurun. Gangguan suara lingkungan seperti suara bising. Yang ketiga, kompleks AI dan interpretasi NLP sulit memperjemah istilah teknis ke bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, ketergantungan pada koneksi internet, butuh koneksi yang stabil untuk memungkinkan respon data. Yang kelima, potensi bias dan keterbatasan pengujian. Data terbatas bisa menyebabkan hasil diagnosis bias. Dan terakhir, aspek legal dan etika. Resiko pada data pribadi terekam saat pengumpulan suara mesin. Etika dan dampak sosial. Yang pertama ada privasi data, di mana perlindungan data pribadi pengguna penting sesuai UU PDP. Lalu kedua ada dampak sosial, meningkatkan akses, keamanan berkendara, ekonomi lokal, dan kesadaran teknologi AI. Yang ketiga ada bias algoritma, perlu data latih beragam untuk menghindari diskriminasi dan memastikan keandalan diagnosis. Dan yang terakhir keamanan dan akuntabilitas, pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya. Untuk pengaplikasian bagi individu yang tidak terlalu paham mekanik bisa dengan mudah mendeteksi masalah. Bagi komunitas, fitur pemesanan montir bisa membuka peluang kerja bagi para komunitas. Dan yang terakhir bagi masyarakat dapat mencegah kerusakan mesin yang bisa menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya. Dan permasalahan hukum dalam pengembangannya pasti ada beberapa permasalahan hukum. Yang pertama, kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi. Yang kedua, hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan yang terakhir, tanggung jawab hukum atas keputusan AI. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.